Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita di Poin Podcast Inisiator. Oke nih, di hari Jumat ini sangat luar biasa nggak sih? Benar sekali, kita kedatangan tamu istimewa. Siapa itu, Ipin? Boleh dong Sir, kita perkenalkan diri Sir terlebih dahulu kepada para siap. penonton kita. Saya perkenalkan diri. Oke Sir, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Ya, perkenalkan saya Afrianto Daud. Saya sehari-hari mengajar di pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Riau. That's it. Oke Sir, Oke, luar biasa ya. Pemateri kita ini dari dosen bahasa Inggris. Iya, benar sekali. Kalau nggak salah juga nih agak curi-curi pandang gitu dengan status WA Sir ini juga penggiat pendidikan juga Indonesia. Oh iya, Masya Allah, cocok sekali dong dengan topik kita pada hari ini. Betul sekali, dan sesuai juga dengan hari yang akan kita sambut nih di Indonesia tentunya. Iya, benar sekali. Apa itu, Ipin? Hari Guru Nasional tentunya Masya Nisha. Allah, benar sekali. Kita akan memperingati Hari Guru Nasional yang ke-78 tahun pada esok hari nih. Benar. Oke, mungkin kita sudah bertanya-tanya apa sih sebenarnya topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Topik yang akan kita bahas mengenai hari ini tentunya kita akan menyemarakan Hari Guru Nasional dengan podcast kita pada hari ini dan tentunya dengan judul Martabat Guru serta tantangan Guru Era Society 5.0. Oke. Sebelum kita memulai nih podcast kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tentunya kita ucapkan terlebih dahulu nih selamat memperingati Hari Guru Nasional yang ke-78 untuk seluruh guru dan seluruh calon guru hebat di seluruh Indonesia. Iya, benar sekali. Tentunya Sir, menurut Sir, guru itu sosok seperti apa? Iya, secara umum tentu guru adalah pahlawan ya. Dan kita sudah sering menyebut guru itu sebagai pahlawan selama ini. Walaupun diembel-embeli dengan tanda jasa ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Saya pikir tanpa tanda jasanya itu kita delete aja. Guru adalah pahlawan ya. Guru adalah hero karena ya peradaban yang sekarang kita miliki itu tidak bisa dipisahkan dari peran penting seorang guru di dalamnya. Bahkan kemarin saya menulis di Riau Post itu guru di era kecerdasan buatan, kalimat pengantar saya adalah guru adalah profesi tertua di dunia. Tidak ada profesi lain apapun itu, sebutkanlah itu dokter, insinyur ya, lawyer dan lain-lain, kalau tidak ada guru. Iya kan ya? Betul, makanya sangat jelas dan sangat banyak alasan untuk menyebut guru adalah pahlawan. Kita tidak bisa menjadi siapa-siapa dan tidak bisa menjadi apa-apa tanpa guru. Ya, benar sekali. Karena seorang presiden pun lahir dari seorang guru. Iya, pasti. Pasti. Iya. Kita podcast pun ini lahir karena seorang guru, guys. Iya, benar sekali. Dan kita ada di sini juga untuk menjadi seorang guru. Insya Allah. Nah, jadi menurut pandangan Sir nih, bagaimana seharusnya kita memaknai Hari Guru yang selalu kita semarakkan setiap tahunnya? Ya, bagi saya Hari Guru ini adalah momen yang sangat penting bagi kita untuk merefleksi ya tentang bagaimana kita memandang dan menempatkan guru itu di sekitar kita, di dalam lingkaran sosial kita atau dalam struktur kehidupan sosial kita. Yang bahwa guru adalah pahlawan itu semua kita setuju, tapi apakah kita sudah benar-benar menempatkan sosok guru itu pada tempat yang seharusnya? Pahlawan itu kan seseorang yang sangat dihormati ya, sangat dihargai karena jasa-jasanya yang sangat banyak. Tapi pertanyaannya apakah kita ini bisa maknanya sangat luas ya. Misalnya apakah negara misalnya telah benar-benar menempatkan sosok guru itu sebagai seorang pahlawan yang dihormati, sebagai seorang pahlawan yang dihargai ya. Itu di level negara sampai kemudian di level kita individu gitu ya. Apakah memang kita benar-benar sudah menghormati guru kita, menempatkan dia sebagaimana seharusnya. Jadi ini momen-momen penting untuk merefleksi perjalanan kita dalam menempatkan guru itu di tengah-tengah kita. Ya misalnya satu hal yang sangat sering disebut misalnya tentang kesejahteraan guru misalnya kan. Apakah negara benar-benar telah mensejahterakan guru gitu ya? Apakah guru telah bisa misalnya hidup dari misalnya insentif atau gaji yang mereka terima?
Ya, apakah mereka sudah benar-benar bisa memenuhi setidaknya kehidupan dasar mereka. Kalau kita bicara kehidupan dasar itu kan ada sandang, pangan, papan di situ ya. Misalnya pertanyaannya, apakah misalnya gaji yang telah guru terima, mereka bisa misalnya memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari dengan keluarga. Apakah mereka bisa misalnya membeli rumah ya untuk keluarga mereka, membeli pakaian untuk keluarga mereka. Itu basic needs gitu kan. Nah, ini semua kita harus merefleksi ya, semua kita perlu mencari jawaban dan inilah momennya diantaranya Hari Guru. Ya, kalau jawabannya misalnya belum, ya ini tugas kita bersama. Negara misalnya harus terus-menerus ya memperhatikan kesejahteraan guru, memberikan anggaran yang signifikan untuk kesejahteraan guru. Ya mungkin kita bicara guru misalnya, alhamdulillah kita sekarang sudah punya misalnya sertifikasi guru. Ya kan, guru dianggap sebagai profesi profesional. Tidak hanya dianggap, memang karena sudah ada aturannya, ada undang-undangnya yang menyebut guru adalah profesi yang setara dengan profesi lain ya. Ada undang-undang nomor 14 tahun 2005 misalnya kan, itu tentang guru dan dosen. Tapi apakah sertifikasi ini dan kesejahteraan yang mulai membaik itu sudah dirasakan semua guru? Karena kalau kita bicara guru sebenarnya tidak ada beda antara guru negeri dengan guru swasta. Karena kan mereka sama-sama bekerja mencerdaskan kehidupan bangsa. Waktu yang mereka habiskan, tenaga yang mereka habiskan itu sama. Baik itu dia guru negeri atau guru swasta. Ya kan? Gitu. Ini waktu yang bagus untuk merefleksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah momen yang bagus juga untuk memang mengapresiasi mereka. Ya. Jadi alhamdulillah kan sekarang sudah ada kebiasaan baik misalnya dari kalangan siswa ya, di Hari Guru, guru itu diberikan bunga gitu kan, diberikan hadiah gitu ya. Guru sebenarnya tidak perlu juga menunggu hadiah itu, tapi ini kewajiban kita ya, mengapresiasi dan menghormati guru itu. Nah, ini tradisi yang baik ya, anak-anak kita dibiasakan misalnya menghormati guru, mengapresiasi mereka di Hari Guru. Tapi tentu tidak boleh hanya berhenti di hari ini aja gitu ya, atau di Hari Guru. Penghormatan kita dan apresiasi kita ke guru itu harus sepanjang waktu, sepanjang hayat. Begitu. Luar biasa ya, karena guru gimana ya? Kita sebagai calon guru aja misalnya ketika kami PLP Ya. kan memang terasa capeknya gitu, apalagi Pasti, ya. guru yang udah bertahun-tahun mengajar gitu, tentunya memang butuh apresiasi tapi tidak bukan hanya hari ini seperti itu. Nah, ketika kita tadi membahas tentang mirisnya tingkat kesejahteraan guru itu. Nah, jadi tentu sekarang kita lihat di surat kabar itu media cetak atau online itu dapat infokan kalau misalnya ada terjadi kekerasan fisik terhadap guru. Habis itu ada anak yang berlakunya itu kurang ajar kepada guru. Itu bagaimana menurut pandangan saya? Ya, Serum kita tentu prihatin ya dengan kejadian ini. Ini sesuatu yang hampir tak pernah dulu ya kita dengar ya. Ya, saya misalnya SD tahun 80-an, kemudian SMP 90-an, SMA 90-an. Itu memang rasa-rasa tak masuk akal kalau ada misalnya guru kurang ajar ya siswa kurang ajar ya kepada guru, atau ada yang main fisik ya kepada gurunya gitu ya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal dan hampir tak pernah terjadi dulu. Nah, ini prihatin kita semua dan ini tentu sangat mungkin disebabkan oleh perubahan-perubahan di sekitar kita ya. Misalnya perubahan, ada pengaruh dari luar, misalnya pengaruh teknologi, kemudian anak-anak tidak bisa memfilter gitu ya. Atau juga ada pengaruh misalnya dari sisi aturan-aturan yang tidak sepenuhnya mungkin memproteksi derajat guru misalnya. Karena hari ini kan kita bicara tentang hak asasi manusia gitu ya. Sehingga kemudian guru tidak bisa lagi misalnya main fisik ya. Saya tidak mengatakan bahwa guru boleh main fisik gitu ya. Tapi ada hal positif di zaman dulu ketika misalnya saya dulu misalnya sebelum sekolah SD kan kita punya TPA ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kami disebut mengaji ke surau gitu ya. Nah, ada yang menarik waktu itu adalah ketika orang tua ngantarkan kita mengaji, itu orang tua itu membawa beberapa syarat. Nah, di antara syaratnya sebagai simbol gitu ya, ada yang bawa gula gitu ya untuk guru ya, kemudian beras, kemudian di sana juga ada rotan ya. Nah, ini menarik kan, rotan dibawa gitu ya. Nah, waktu itu apa kata orang tua, Ustadz gitu ya, atau gurunda gitu ya, ini saya serahkan sepenuhnya anak saya kepada Ustadz untuk dididik ya kan.
kami sepenuhnya percaya kepada guru. Guru pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak kami gitu. Maka kemudian kami bawa ini pertama Tugu Labras sebagai apresiasi gitu ya untuk kebutuhan guru itu sendiri secara fisik. Kemudian rotan adalah simbol kepercayaan. Ya. Jadi silahkan gunakan rotan ini kalau memang harus dipukul untuk pendidikan, why not gitu ya, dulu gitu ya. Dan tentu kemudian di sana ustadznya atau gurunya tidak kemudian serta-merta menggunakan itu untuk memukul anak sampai berdarah-darah, tentu tidak ya. Tapi poin pentingnya adalah trust orang tua kepada guru bahwa guru tidak akan mungkin berlaku jahat kepada anaknya. Dan rotan itu akhirnya jarang juga digunakan guru. Kalau memang akhirnya ada anak-anak yang melakukan kesalahan, paling ya memang dipukul ya pukulan pendidikan lah gitu ya untuk mendidik ya, tidak sampai melukai gitu. Dan alhamdulillah dahsyatnya setelah itu kan ya berkah ilmu yang kita dapatkan itu. Nah sekarang kalau tadi dibilang ada anak yang justru memukul guru, ini kan memang sesuatu yang sudah sangat jauh gitu ya. Dan kita perlu merefleksi ini ada apa gitu ya. Bisa jadi memang ada perubahan dari bagaimana anak, kemudian juga orang tua, termasuk juga masyarakat secara umum melihat bagaimana seharusnya kita menghormati guru. Jadi jangan-jangan ini yang membuat misalnya banyak ilmu sekarang tuh anak-anak kita itu walaupun pengetahuannya banyak, tapi seperti tidak berkah. Artinya pengetahuannya itu tidak mengubah perilakunya misalnya, ya kan? Nilainya mungkin aja tinggi di buku rapor, tapi kalau kita lihat akhlaknya, karakternya, seperti tidak memperlihatkan nilainya di buku rapor. Nah ini seperti ada keberkahan yang hilang ya, kalau misalnya seperti itu. Jadi balik tadi ke pertanyaan gimana pendapat saya pikir saya tidak mengatakan kita harus kembali ke masa lalu di mana kita harus misalnya memukul anak kita dengan rotan. Tidak, ini tidak lagi zamannya seperti itu. Tapi yang harus kita kembalikan adalah trust ya atau kepercayaan penuh setiap stakeholder, di sana ada orang tua, masyarakat dan juga negara kepada tugas dan tanggung jawab guru, bahwa insya Allah tidak ada guru kalau dia normal ya yang berniat jahat kepada anak didiknya. Jadi kalau ada guru yang menegur anak karena kesalahannya, itu pasti karena kecintaan. Karena cinta itu kan tidak harus selalu bermakna membiarkan anak apa yang dia mau kan. Kalau kita misalnya orang tua, kemudian kita sayang sama anak kita, terus kita lihat anak kita main pisau misalnya kan, maka kita larang kan. Ya, supaya apa? Supaya anak kita nggak terluka. Kalau setelah kita larang baik-baik, kemudian anaknya tetap main pisau dan kita nggak mau dia terluka, akhirnya pisau itu kita rebutkan sampai anak itu nangis misalnya kan. Apakah kemudian ketika anak nangis kita kembalikan pisaunya? Enggak apa-apa, nangis that's okay gitu ya, itu demi kamu, demi masa depan kamu, biar kamu selamat gitu. Ibu harus ambil pisau ini walaupun ya kamu menangis gitu. Nah, kira-kira gitu juga lah guru kalau ada yang negur anak-anaknya, pasti tidak bermaksud jahat gitu. Maka orang tua kalau misalnya ada anaknya yang ngadu ke rumah, mestinya itu yang harus dikembalikan. Ya, bahwa kalau kamu ngadu ke rumah, misalnya kamu tadi dimarahi guru, bukan gurunya yang dikejar gitu. Bukan gurunya yang didatangi ke sekolah, kemudian gurunya dimarahi oleh orang tua seperti ada beberapa kejadian kan. Justru anaknya yang harus ditanya atau anaknya harus dipahamkan. Guru pasti bermaksud baik, kamu mungkin melakukan kesalahan, apa tadi kesalahan kamu didengarkan gitu ya. Nah, ternyata kalau anaknya salah, bagusnya anaknya yang dikasih nasihat. Gitu. Ya. Iya. Karena ada kemarin dapat berita juga kalau misalnya ada siswa yang bacok gurunya gitu. Ya, nauzubillah itu kan ya. Rasanya tuh kayak udah di mana lagi martabatnya seorang guru jika seorang siswanya udah seperti itu. Lantas juga ada dengar kabar kalau misalnya ketika siswanya itu yang ditegur, malah orang tuanya yang datang ke sekolah untuk marahin gurunya. Ya, itu tadi seperti saya bilang ada kejadian kayak gitu ya. Nah, saya mau tambahkan, itu satu sisi ya, mari kita kembalikan kepercayaan penuh kepada guru dalam mendidik gitu ya. Namun pada saat yang sama memang guru-guru saat ini yang tadi kita bicara temanya kan Society 5.0 itu juga harus mencari cara-cara baru untuk mendidik ya. Kalau dulu mungkin guru memang dibolehkan memukul, sekarang memang tidak boleh, itu nggak boleh, main fisik itu udah nggak boleh. Maka kalau ada anak-anak yang quote and quote nakal gitu ya, maka itu ketantangan bagi guru bagaimana menjinakkannya ya lagi ya, mengingatkannya dengan cara-cara yang lebih humanis misalnya. Nah, maka guru kalau melihat tingkah laku anak yang mungkin disebut
nakal atau di luar ekspektasi, jangan langsung juga melakukan judgmental gitu ya, kemudian marah-marahin anak gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin ada juga oknum 1-2 yang temperamental gitu ya. Anak sebenarnya kesalahannya sederhana, tapi kemudian didramatisir sedemikian rupa, sampai kemudian marah-marah aja dari awal kelas sampai akhir kelas. Itu juga nggak boleh gitu ya. Maka guru juga sekarang harus lebih humanis ya, harus mencari cara-cara untuk mendekatkan diri kepada anak, sehingga kemudian ketika guru ngomong, ketika guru ngasih instruksi, dia mau mendengarkan. Karena kalau tadi saya katakan bahwa kita harus percaya guru pasti akan mendidik dengan baik, tapi juga kita harus default berpikir kita memandang anak didik kita itu juga adalah anak-anak baik sebenarnya. Yang dari rumah juga sudah punya niat belajar. Tidak mudah sekarang kan untuk pergi ke sekolah itu. Nah, anak kita itu pergi sekolah juga dengan perjuangan ya. Misalnya ada sekolah yang mulainya itu 6.30 sudah harus di gerbang. Bayangkan 6.30 sudah harus sampai di gerbang sekolah. Nah, kalau misalnya sekolahnya di kota sana, di dekat kantor gubernur, terus tinggal di Panam, jam berapa dia harus bangun coba? Kadang-kadang anak-anak itu tuh nggak sempat untuk sarapan, bayangkan itu ya. Nah, artinya dari rumah itu sudah ada perjuangan untuk datang ke sekolah, untuk belajar gitu ya. Nah, kemudian kalau sampai di sekolah, kemudian ada 1-2 barangkali sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi guru, maka guru juga tidak boleh langsung naik pitam gitu ya, temperamental gitu ya. Itu juga nggak dibolehkan. Harus yang cara-cara yang lebih humanis dan edukatif. Jadi ini harus seimbang. Satu sisi masyarakat harus mengembalikan kepercayaan kepada guru secara penuh dalam mendidik. Kemudian pada saat yang sama juga guru harus melakukan penyesuaian pendekatan kepada anak didik itu sendiri. Luar biasa ya nih. Pendidikan harus menyesuaikan nih dengan perkembangan zaman tentunya. Iya, nggak bisa lagi kalau misalnya kita pakai kekerasan, memang bukan zamannya. Nggak bisa lagi kita pakai kekerasan. Namun di sini memang butuh kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada. Sekali. Baik itu dari pemerintah, masyarakat ataupun dari orang tua sendiri. Orang tua itu sendiri. Karena kan pendidikan bukan hanya sekedar kayak saya seorang tua tapi langsung memberikan pendidikan itu ke seluruh guru, enggak. Karena kan pendidikan juga berasal dari rumah juga kan jatuhnya. Jadi apapun yang anak kita lakukan nanti di sekolah, tentunya itu cerminan bagaimana orang tua mendidiknya di rumah, tentunya seperti itu. Betul. Terus Sir, pastinya dulu Sir pernah remaja dong, ya, seperti dengan kami gitu. Gak langsung menjadi seorang dosen yang luar biasa. Pernah gak sih Sir itu punya mimpi untuk menjadi seorang tenaga pendidik profesional di Indonesia? Atau Sir menjadi dosen ini adalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja seperti itu? Ya, saya memang dulu punya cita-citanya menjadi dosen ya, atau menjadi pendidik secara umum. Itu terutama ketika saya S1 ya, S1 di pendidikan bahasa Inggris, saya tamat dari Universitas Negeri Padang. Jadi tahun pertama kuliah itu, waktu orientasi itu kan kita diperkenalkan dengan dosen-dosen ya. Nah, saya tuh terinspirasi jadi dosen tuh sangat mendengarkan cerita-cerita mereka. Karena rata-rata, alhamdulillah dosen-dosen saya tuh tamatan dari luar negeri. Jadi disebut si A gitu ya, Profesor A atau X gitu ya, alumni Amerika misalnya kan, alumni Inggris, alumni Australia. Wow, kayak keren juga kayaknya jadi dosen gitu kan. Gitu. Jadi saya mulai terinspirasi kepengen jadi dosen itu ketika mahasiswa S1. Namun demikian, saya sudah menyenangi mengajar itu sejak kecil sebenarnya. Jadi walaupun saya nggak punya cita-cita menjadi guru atau dosen, tapi saya sudah mulai senang membagi ilmu kepada orang lain. Jadi kalau saya katakan sekarang saya mulai bersentuhan dengan dunia pendidikan dalam hal mengajar gitu ya. Sepertinya sudah sejak saya TPA. Jadi waktu TPA itu kita kan ada kelasnya ada 2 ya, ada kelas Juz Amma namanya kan, kemudian ada Quran besar kalau kami bilang. Nah di Juz Amma itu kan berarti anak-anak ya waktu itu belum SD atau mungkin paling tinggi kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah saya awalnya mulai ngajar itu di situ, bukan ngajar sih, tapi lebih sebagai guru bantu. Jadi alhamdulillah saya di kelas tuh mungkin dianggap lebih cepat dari teman-teman yang lain, terus dianggap oleh guru kayaknya kamu udah bisa. Nah sambil nunggu yang lain bisa, kamu bantu dong Bapak gitu ya, bantuin ngajarin teman-teman gitu ya. Nah sementara ustadznya itu pada saat yang sama menghandle kelas Quran besar. Jadi ketika ustadznya ngadal Quran besar, saya tuh nemanin jadi mentornya kawan-kawan seusia saya gitu ya di Juz Amma. Luar biasa. Iya, kecil tapi udah jadi mentor
Ya, jadi saya senang gitu bantuin teman-teman. Walaupun saya waktu itu nggak bermimpi juga sih mau jadi guru atau dosen gitu ya. Itu yang pertama. Terus berlanjut ketika saya SMA, saya juga jadi jadi mentor teman-teman belajar bahasa Inggris. Jadi saya SMA di satu madrasah di Sumbar. Kemudian ketika saya madrasah itu, waktu itu saya ikut kursus bahasa Inggris ya di Bukit Tinggi. Jadi oleh teman-teman sekelas bahasa Inggris saya dianggap lebih baik gitu ya. Terus ada yang request, Anto tolong ajarin dong kami bahasa Inggris. Oke, saya bilang, ayo kita bikin semacam English Club gitu. Jadi ketemu kami sekali, 2 kali seminggu misalnya kan belajar bahasa Inggris. Nah itu juga kayaknya juga momen juga bagi saya untuk belajar menjadi guru gitu ya. Saya senang berbagi gitu. Nah barulah ketika kuliah itu saya benar-benar terinspirasi mau menjadi pendidik gitu ya. Ya terutama ketika ngelihat dosen-dosen saya pada terbang kemana-mana gitu. Baik. Jadi Sir begitu lulus kuliah apa langsung jadi dosen atau pernah jadi guru di sekolah? Saya pernah jadi guru, bahkan pernah hampir semua level. Saya pernah jadi guru TPA. Jadi ketika saya kuliah, di antara kerjaan sampingan saya itu jadi guru TPA di masjid. Jadi saya pernah ngadapin anak TPA yang mungkin usianya sangat beragam, mulai dari misalnya 4-5 tahun sampai yang sudah SMP, dan kita hadapi sendiri, pusing ngadapinnya gitu. Ya, ya saya pernah juga ngajar kursus ya. Jadi ketika saya dulu kuliah sampai beberapa tahun setelah kuliah saya ngajar kursus di Padang di salah satu kursus di Padang. Saya pernah juga ngajar SMP SMA, saya pernah ngajar di madrasah juga ya sampai sebelumnya kemudian menjadi dosen. Luar biasa semua level ya. Iya, udah mencoba di semua tingkatannya seperti itu. Dan juga kembali lagi nih dengan Sir udah terinspirasi juga, Sir juga tamatan luar negeri juga nggak sih? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Memang kalau misalnya kita udah niatkan dari awal, harus mencapai kayak gini, berarti kita usahakan sampai akhirnya bisa. Iya. Oke nih, silakan nih. Jadi di masa Sir sekolah dulu gitu, bagaimana sih euforia dalam penyambutan Hari Guru dan tradisinya bagaimana memeriahkan Hari Guru, atau misalnya dulu tuh lebih meriah daripada sekarang atau bagaimana Sir? Kayak sekarang jauh lebih meriah. Kami dulu justru nggak tahu kalau ada Hari Guru. Karena gitu peringatan ya, Hari Guru kan beberapa tahun belakangan yang memang dimasifkan gitu ya. Iya. Kami dulu nggak mengenal Hari Guru. Jadi gitu ya setahu saya ya. Jadi saya SD SMP kayaknya nggak pernah ada satu hari di mana kita memperingati Hari Guru. Ini kan Hari Guru ini kan hari PGRI ya sebenarnya kan yang kemudian dikonversi menjadi Hari Guru. Jadi kalau dari sisi kemeriahan jelas ya sekarang jauh lebih meriah, dan siswa itu tadi ya, siswa pada hari tertentu pada Hari Guru kemudian menyiapkan apresiasi, hadiah dan sebagainya. Kalau dulu kami Hari Gurunya ya tiap hari gitu. Ya maksudnya tidak ada ini sih, tidak ada selebrasi, tapi ya sepertinya kami menghormati guru kapan saja, dan bahkan penghormatan kami ke guru itu ya tidak hanya di dalam kelas ya, tapi sampai ke rumah gitu. Saya masih ingat ketika saya SD, misalnya guru kami itu minta tolong bantu beliau di sawah, panen padi gitu. Dan kami sangat senang bantuin guru kami panen padi. Karena kehormatan kita tinggi kepada guru. Kalau guru minta tolong itu bagi kita sebuah penghormatan. Jadi kami senang ya. Jadi kalau beliau misalnya pada musim ke sawah, karena padi beliau luas gitu ya, nanti hari Minggu bantuin bapak ya yang laki-laki panen padi gitu ya. Kami sebut itu menyabi ya bahasa Minang ya. Ya itu kami sampai ke situ gitu ya, bantuin guru. Kami senang. Ya itu kayaknya diantara keberkahan ilmu guru juga itu kelihatan dari dari proses cara kita mengapresiasi itu. Nah, sampai sekarang kami jaga hubungan baik dengan guru-guru itu. Nah, cuma memang nggak ada hari khusus ya waktu itu. Karena setiap hari adalah hari guru. Iya benar sekali. Tapi dengan cara seperti tadi itu memang lebih dekat antara siswa dengan gurunya jadinya ya, Sar ya? Ya dekat, tapi tetap ada batas ya. Ya, misalnya kalau misalnya kita pergi ke panen padi ya kan, itu pasti suasana informal kan. Iya betul. Ya, tapi kita tetap hormat kepada guru. Misalnya nggak ada yang berani, misalnya depannya itu lewat sembarangan, tetap kita nunduk gitu kan. Kemudian misalnya nggak ada yang berani merokok misalnya kan. Ya karena di sawah itu sebenarnya kalau kita bicara laki-laki di daerah tertentu gitu ya, itu momen belajar merokok misalnya itu di sawah gitu pas kita ke panen itu. Tapi kami nggak akan berani karena kan ada guru gitu ya. Ya kemudian
dekat sekali lagi, tapi tetap ada batas-batas yang harus kita jaga gitu. Ya. Ini ada pertanyaan sedikit lagi, Sir. Jadi kan ini jika kita membawa tantangan di era Society 5.0. Ya. Nah, jadi menurut Sir bagaimana sih, apa sih tantangan bagi seorang guru di era ini, dan bagaimana guru untuk menyikapinya? Nah, ya ini tema kita ya, dan berarti kita nih bicara masa sekarang, masa depan. Iya. Jadi poin pentingnya gini, kepada semua guru ingin saya ingatkan, dan diri saya sendiri juga, bahwa kita sedang menghadapi perubahan zaman yang luar biasa. Ya, apa yang kita hadapi sekarang, apalagi di masa depan, itu akan completely different ya dibanding dengan masa-masa kita dulu menjadi seorang siswa. Misalnya saya jadi siswa SD tahun 80-an, itu tuh dunianya jauh berubah, dan masa depan juga akan sangat jauh berubah gitu. Maka kita tidak bisa lagi menghadapi siswa kita, termasuk tidak bisa lagi mengajar siswa kita dengan cara atau pendekatan yang sama ketika dulu kita diajar oleh guru kita. Yeah. Sudah nggak relevan. Mungkin ada beberapa yang masih bisa kita pakai, tapi mayoritas pendekatan itu saya pikir perlu dilakukan adaptasi. Ya, ada perubahan-perubahan gitu. Ya, misalnya kita sekarang ngadapin ada yang disebut generasi zilenial ya. Yes, sir. Ya, zilenial itu kalau menurut Prensky itu disebut dengan digital native generation. Apa tuh digital native itu? Yaitu generasi yang sejak dia lahir, ketika menjadi baby umur 0 hari pun itu sudah terekspos ke dunia digital. Ya, misalnya setidaknya difoto oleh orang tuanya kan. Kan sekarang kalau anak lahir kan setidaknya difoto, divideoin, ditaruh ke media sosial. Iya, ya kan? Ya, artinya dia sudah terekspos bliss kamera itu sejak umur 0 hari. Ya, ya kan? Dan kemudian anak-anak yang lahir di era digital ini kan kemudian secara natural mereka berinteraksi dengan gadget misalnya, tanpa perlu diajarkan. Ya. Maka kemudian di dalam kelas seharusnya guru aware bahwa ini kita ngadapin anak-anak yang sangat melek teknologi, maka guru juga harus bisa memanfaatkan teknologi itu dalam proses pembelajaran. Maka misalnya saya pikir saatnya kita mendiskusikan apakah gadget ini 100% dilarang di sekolah. Atau justru ada ruang di mana siswa itu boleh membawa gadgetnya ke dalam kelas dengan aturan-aturan atau dengan kontrol guru tentu ya. Iya, benar. Karena saya dengar ada beberapa sekolah yang masih melarang gadget 100%. Oh, iya. Sementara teknologi adalah bagian kehidupan kita. Jadi kalau saya instead of daripada melarang, lebih baik justru menggunakan under control dari guru gitu. Ya, jadi misalnya harusnya sekarang guru mengintegrasikan media yang dia gunakan dengan gadget. Sebenarnya pilihannya bisa sekolah. Kalau memang misalnya HP dilarang, sekolah misalnya bisa membelikan gadget itu, misalnya kayak beli iPad misalnya kan, difasilitasi oleh sekolah, kemudian ditaruh di ruang sekolah yang aman, kemudian dipakai saat belajar, kemudian setelah selesai belajar iPad-nya disimpan lagi, itu bisa. Jadi poin saya adalah jangan sampai sekarang kita hidup di dunia Society 5.0 di mana teknologi digital menjadi bagian penting di sana, ada internet, jaringan internet di mana-mana, jaringan wifi di mana-mana. Kemudian kita masih mempertahankan model-model konvensional mengajar. Ya, seperti sumber belajar misalnya. Sumber belajar di era digital menjadi sangat tak terhitung. Jadi sumber belajar itu tidak lagi didominasi oleh guru itu sendiri. Kalau dulu kan di zaman tidak ada internet, sumber belajar itu ya guru kan. Iya, benar. Sehingga kita nungguin guru datang ke kelas kan. Kalau nggak ada guru kita nganggap nggak belajar. Sekarang kita kan tidak harus bertemu fisik dengan guru kita, ya kan? Guru bisa memberikan instruksi secara virtual, secara online melalui LMS, kemudian memberikan link-link yang bisa dipelajari oleh mahasiswa atau siswa secara individu atau secara mandiri, kemudian bahkan diskusi bisa secara virtual gitu ya. Nah, mereka tetap belajar walaupun tidak bertemu secara fisik dengan guru, atau walaupun guru nggak ada di depan mereka gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nggak ada guru dalam kelas, bukan berarti pembelajaran berhenti, ya kan? Nah, bagaimana caranya guru bisa melakukan ini semua? Maka mau tak mau memang mereka harus melakukan adaptasi teknologi ya. Beradaptasi dengan teknologi, mengintegrasikan teknologi itu ke dalam pembelajaran, bisa sebagai sumber belajar ya, atau bahan ajar,
atau bisa juga sebagai media pembelajaran begitu. Nah, kemudian berikutnya di Society 5.0 ini yang tak kalah penting adalah juga infrastruktur sebenarnya. Nah, ini tidak hanya terkait guru ya, tentu ini terkait dengan pemangku kebijakan. Iya, ya, kalau misalnya kita bicara pendidikan, di sana ada pemerintah, ya kan, di sana ada Kementerian Pendidikan, ada Dinas Pendidikan dan sebagainya. Digitalisasi pendidikan, kemudian bagaimana mengintegrasikan pendidikan dengan teknologi itu tidak akan pernah bisa kalau tidak didukung oleh infrastruktur yang cukup. Ya, misalnya infrastruktur setidaknya jaringan internet di sekolah misalnya kan. Ya, maka saya tidak mengatakan sudah saatnya misalnya kita hentikan pembangunan gedung sekolah. Gedung sekolah mungkin masih penting, ya kan? Tapi jangan sampai mayoritas anggaran itu masih banyak dihabiskan untuk pembangunan fisik sekolah. Ya, membangun gedung level 4, 5, kemudian mempercantik misalnya ruangan kelas, ya mengecat ulang dan sebagainya, itu masih penting. Tapi tidak hanya itu sekarang yang harus kita bangun. Yang harus kita bangun adalah infrastruktur digital. Ya, infrastruktur digital tuh misalnya jaringan internet tuh yang paling basic gitu ya. Nah, setelah itu mungkin peralatan teknologi di sekolah tadi itu gitu. Ya, jangan sampai anak-anak misalnya di rumah mereka sudah wifi-nya sudah kencang, tapi sampai di sekolah ngakses wifi susah misalnya kan. Akhirnya semangat Society 5.0 itu belum nyambung juga di sekolah kita gitu. Nah, setelah itu karena kita hidup di era digital, kalau kita sudah bisa mengkoneksikan diri ke perangkat jaringan atau internet itu, maka kita harus bisa memanfaatkan sumber belajar itu. Maka saya pikir bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, sekarang kita hidup di zaman digital di mana dunia itu kan dikendalikan hanya di ujung-ujung jari sebenarnya kan. Termasuk nyari teman, nyari kawan kolaborasi, mencari sekolah partner itu juga sekarang sangat mudah. Jadi kalau misalnya kita sekarang mengajar di satu sekolah, maka saya pikir teman-teman guru dengan mudah juga mencari teman yang sesama guru dari negara lain. Nah, satu hari mungkin bisa ngajar atau mengundang kawan kita itu sebagai guru tamu di kelas kita secara virtual. Kan kita tinggal konekkan ke Zoom, kemudian kita datangkan guru misalnya dari Inggris, kemudian siswa kita dengarkan apakah cerita dari mereka atau berinteraksi secara virtual gitu ya. Nah, implisit di situ ya tentu yang juga tak kalah pentingnya adalah bahasa. Karena kita sudah terkonek ke internet, kita terkoneksi ke banyak orang, tapi akhirnya kita harus berkomunikasi. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Ya, maka ya harus mau tak mau kita harus belajar bahasa internasional gitu. Dalam hal ini bahasa Inggris gitu, setidaknya bahasa Inggris. Jadi ini penting nih sebagai kawan-kawan guru ya, selain kita tentu mempertahankan identitas kita sebagai orang Indonesia, bahasa Indonesia, tapi kita mesti terus belajar bahasa asing. Karena dengan itulah kemudian kita bisa memperlebar dan memperluas jangkauan kita dalam pendidikan. Gitu. Ya. Benar sih, Sir, karena udah di era digital, mau nggak mau semuanya harus digeneralisasi gitu. Betul. Tapi kan ya itulah dia, Sir. Tapi kan masih kita lihat saat ini kalau misalnya bisa kita bilang guru-guru senior seperti itu. Mereka memang terlihat lebih susah untuk bisa memahami mengadaptasi teknologi ini, Sir. Itu bagaimana pandangan, Sir? Ya, saya pikir prinsip dasarnya gini, bagi semua guru ya mau senior atau mau junior gitu ya. Saya sering mengingatkan diri saya dan saya pikir juga kepada kawan-kawan guru bahwa guru yang hebat adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Betul sekali. Hanya mereka yang terus belajarlah yang akhirnya bisa mengajar. Termasuk di sini belajar teknologi. Ya. Karena kalau kita misalnya hitam putih senior junior, saya lihat ada beberapa guru senior juga cepat kok adaptasi teknologinya gitu ya. Iya benar. Nah, bahkan ya pada saat yang sama ada yang muda-muda malah lambat gitu. Jadi saya pikir ini bukan masalah usia ya, tapi masalah kemauan untuk terus belajar atau tidak gitu. Ya, maka kepada teman-teman guru ya mau junior atau senior, mari kita terus mengupdate diri kita agar kita juga relevan dengan hari ini gitu. Nah, termasuk adaptasi dengan teknologi. Semuanya bisa dipelajari kok gitu ya. Gak ada yang gak mungkin kalau kita mau belajar. Iya benar sekali. Iya. Kayak kita aja nanti kan ini sekarang kita udah belajar media teknologi yang kita pakai sekarang ya seperti itu. Nggak tahu nanti ketika kita jadi guru atau jadi kita dosen. Harus mengadaptasi lagi. Iya. Ada teknologi baru yang dikeluarkan seperti itu ya kan. Jadi itu hidup adalah sebagai pembelajaran tentunya. Iya. Ya.
Dan memang benar sekali kalau guru tuh belajarnya nggak habis-habisnya gitu. Nggak habis-habis. Pasti akan selalu belajar sampai kapanpun. Karena ilmu pun akan selalu di-upgrade tentunya. Iya, Betul. benar sekali. Apalagi ya itu dia. Ya, Oke. karena sesuatu yang bisa memberi itu kan sesuatu yang kita miliki. Iya. Jadi kita tidak akan pernah bisa memberi kalau kita tidak memiliki sesuatu kan. Nah, kalau misalnya kita taruhlah kita mentransfer pengetahuan, kemudian pengetahuan itu ada dalam satu kotak gitu ya. Kita transfer, kita keluarkan terus dan akhirnya kan bisa habis gitu ya. Iya, benar. Benar Nah, kita harus update. Nah, itu dia belajar. Sehingga kotak pengetahuan kita itu tetap tersedia gitu dan siap untuk diberi kepada siswa kita. Luar biasa sih. Menjadi seorang guru profesi yang Memang butuh itu dia tadi yang kita bahas jika kita mengulik lagi ke awal gitu. Jadi guru ini memang tidak mudah gitu karena memang terus belajar. Tapi kita lihat sendiri di kondisi negara kita memang untuk kesejahteraan guru yang masih belum terpenuhi semuanya seperti itu ya Sar ya. Nah jadi menurut Sar bagaimana harapan Sar untuk guru-guru ke depannya seperti itu? Ya, harapan saya secara umum harapan ke negara dulu ya. Iya. Negara harus terus memperhatikan nasib guru ini. Kita bersyukur bahwa sepanjang 10 tahun terakhir atau sejak Undang-Undang Guru ya tahun 2014 itu guru sudah diakui sebagai profesi yang profesi yang sama dengan profesi lain gitu ya. Artinya itu sesuatu yang berbeda dengan zaman dulu itu kita syukuri karena kalau zaman dulu menjadi guru itu modalnya cuma keberanian berdiri di depan kelas ya kan, jadi kalau ada orang yang sudah berani berdiri di depan kelas ya orang kemudian memanggilnya guru gitu ya. Kalau sekarang kan sejak ada undang-undang guru dan dosen, nah itu kan tidak semua orang bisa dipanggil guru, ada syarat-syarat minimalnya ya, misalnya dia harus sarjana ya, harus S1 ya kan, nggak boleh sekarang guru itu tidak S1, makanya semua guru kan wajib S1. Kemudian dia kalau sekarang bahkan harus lulus program profesi guru ya, PPG gitu ya. Jadi trajektorinya itu mirip-mirip menjadi dokter gitu ya. Karena untuk menjadi dokter itu kan tidak cukup sarjana kedokteran kan, dia harus juga lulus koas dan lain-lain gitu. Itu sudah hampir sama. Jadi kita bersyukur itu bahwa guru mulai ditempatkan dan diatur dan dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Nah, termasuk juga terkait dengan kesejahteraan itu mulai membaik sebenarnya ya, karena dengan ada undang-undang guru itu ada namanya sertifikasi guru ya, ada double insentif ya bagi guru-guru yang sudah tersertifikasi. Jadi alhamdulillah nasib guru sudah makin baik ya kan, kita harus akui itu juga dan harus berterima kasih kepada negara. Tapi bukan berarti kemudian itu sudah selesai ya. Karena kalau kita lihat guru itu akhirnya kan dia ada beberapa kategori ya, ada guru yang sudah PNS, ada yang non PNS, ada guru kontrak ya kan, ada guru honor gitu. Nah kawan-kawan kita yang belum PNS ya, sekarang namanya apa, PPK ya, itu kan nasibnya tidak sebaik kawan-kawan yang sudah tersertifikasi atau guru-guru PNS ini. Sementara seperti yang saya katakan tadi, tugas mereka sama gitu, ya kan, tugas mereka tuh persis sama dengan kawan-kawan yang lain. Ya setiap hari mereka harus mempersiapkan bahan mengajar gitu ya. Kemudian dia datang ke sekolah pada jam dan waktu pulang yang sama gitu. Nah, kenapa kemudian insentifnya berbeda? Kan belum fair ya untuk kawan-kawan seperti ini. Nah, negara harus terus memikirkan bagaimana caranya agar treatment kepada guru-guru kita ini sama gitu ya. Atau setidaknya hampir sama lah. Jangan sampai gapnya itu terlalu besar. Karena kan faktanya masih banyak juga guru atau masih ada guru yang belum bisa benar-benar konsentrasi mengajar dengan cara terbaik karena pada saat yang sama mereka harus berpikir bagaimana menghidupi keluarga mereka. Ya kan? Ya, ketika misalnya mereka datang ke sekolah, ya, mereka tidak sepenuhnya bisa fokus mengajar di kelas karena sore hari nanti mereka harus mengerjakan pekerjaan lain. Mungkin masih ada beberapa guru kita yang ngojek misalnya kan, atau jadi super taksi online dan lain-lain gitu. Itu kan pertanda bahwa basic needs mereka itu belum terpenuhi. Tapi kalau guru sudah merasa cukup gitu kan, saya tidak mengatakan harus berlebih gitu, tapi setidaknya cukup gitu ya. Ya sudah cukup dengan kebutuhan dasar mereka, maka insya Allah mereka akan fokus dengan profesi mereka. Maka dari sanalah kualitas pembelajaran itu akan muncul gitu. Ya kan?
Ya, Sir. Nah, Benar sekali. nah, itu harapan saya yang pertama kepada negara. Kemudian kepada masyarakat, agar kejadian-kejadian yang tadi kita bahas di awal tidak terus berulang atau kalau bisa itu dihilangkan sama sekali, mari kita kembalikan kepercayaan penuh kita sebagai masyarakat kepada profesi guru ini. Bahwa tidak ada guru ya kalau dia normal itu yang berniat jahat kepada siswa kita. Maka kalau ada guru yang melakukan tindakan tertentu misalnya yang mungkin bikin anak kita menangis gitu kan, bukan berarti kemudian langsung dijudge bahwa ini gurunya jahat. Ya, seperti analogi saya tadi, orang tua yang mengambil pisau dari tangan anaknya yang juga bikin anaknya nangis gitu. Karena apakah ibunya jahat gitu? Kan nggak begitu. Jadi mari kita kembalikan kepercayaan kita kepada profesi guru ini, bahwa insya Allah mereka adalah orang-orang terbaik yang akan mendidik anak kita menjadi lebih baik di masa depan. Nah, itu kepada masyarakat. Kemudian juga tentu harapan kepada teman-teman guru itu sendiri. Ya, kata kuncinya adalah kita harus menjadi lifetime learner. Pembelajar sepanjang hayat. Ya. Maka saya ulang lagi nih bahwa guru yang hebat adalah guru yang terus belajar. Ya. Karena hanya dengan terus belajarlah guru itu kemudian bisa terus mengajar. Ya, terus mengajar maknanya dia pengajarannya masih tetap relevan dengan kebutuhan anak-anak, ya, relevan dengan tantangan ya zaman seperti yang saat kini kita hadapi ya. Ada era revolusi industri 4.0 atau juga ada yang disebut dengan society 5.0 ini. Ini zaman menuntut guru dengan mindset baru, guru dengan keterampilan baru, dan guru dengan pendekatan baru. Gitu. Oke, luar biasa, pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Sir telah menemani kami selama 1 jam kurang lebih Sir di terima kasih banyak juga podcast Semoga Inisiator sukses. Tentunya mengenai peringatan Hari Guru Nasional. Tentunya harapan Indonesia apa nih? Harapannya ke depannya memang jadi guru nih kehidupannya bisa lebih baik lagi gitu. Apalagi kita kan sebagai calon guru gitu. Tapi untuk calon guru lah gitu. Jangan kita bekerja bukan hanya untuk menghitung materinya seperti itu, tapi kita memang fokus ke mendidik anak-anak bangsa kita seperti Karena itu. mereka akan menjadi estafet tentunya. Iya, dan harapannya memang negara bisa lebih memperhatikan guru lagi gitu. Perlahan-lahan semoga kedepannya memang kesejahteraan guru ini akan menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Nesha dan juga terima kasih Sir telah meluangkan waktunya. Mas Nur, Nesha, thank you. Sukses selalu. Oke Sir, dan juga jangan lupa nih kalau misalnya mau buat podcast kemana nih? Ini dia, kita bisa langsung menghubungi Gurindam 12 Perpustakaan Universitas Riau. Jadi silakan dicek aja nanti di linknya ataupun di Instagramnya seperti itu ya. Nah mungkin sekian ya podcast kita pada hari ini. Dan tentunya selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru dan calon guru yang ada di Indonesia. Saya Nisa Javita Putri dan saya M. Nur Arifin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.